Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Ayu Astuti dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3 STKIP Setiabudi Rangkas Bitung. Di sini saya akan memaparkan mengenai teori nativistik. Subtema yang akan dibahas yaitu pengertian nativistik, faktor kemampuan bahasa, kelebihan dan kekurangan teori nativistik. Pengertian nativisme. Nativisme berasal dari kata nativus, yang berarti kelahiran. Teori ini muncul dari filsafat nativisme atau terlahir, sebagai suatu bentuk dari filsafat idealisme dan menghasilkan suatu pandangan bahwa perkembangan anak ditentukan oleh hereditas, pembawaan sejak lahir, dan faktor alam yang kodrati. Aliran pelopor nativisme Arthur Schopenhauer, filsuf Jerman pada tahun 1788 sampai dengan 1880, berpendapat bahwa bayi lahir itu sudah dengan bawaan baik dan buruk. Melalui teori ini, Arthur Schopenhauer juga menegaskan bahwasannya yang buruk akan menjadi buruk dan yang baik akan menjadi baik tanpa terpengaruh lingkungan yang ada. Teori nativisme terbentuk sebagai bantahan terhadap teori behavioris, yaitu kemampuan berbahasa seorang anak diperoleh dari lingkungan yang membentuk seorang anak tersebut. Nativisme berpendapat bahwa dalam proses pemerolehan bahasa pertama, anak perlahan menggunakan kemampuan lingkungannya yang telah terprogram secara genetis, sehingga menurut para pakar teori ini, lingkungan tidak mempunyai pengaruh dalam proses pemerolehan bahasa. Noam Chomsky, profesor linguistik pada awal 1960, berpendapat bahasa terlalu kompleks untuk dipelajari dalam waktu dekat melalui metode imitation. Sehingga ia menegaskan bahwa bahasa hanya dapat dikuasai oleh manusia karena perilaku berbahasa adalah suatu yang diturunkan atau genetik, pola perkembangan bahasa berlaku universal, dan lingkungannya hanya memiliki peran kecil dalam proses pematangan bahasa. Bahasa dapat dikuasai dalam waktu singkat. Teori ini memberikan dasar bahwa suatu keberhasilan tidak ditentukan oleh faktor pendidikan dan lingkungan yang ada pada anak tersebut, melainkan kemampuan berbahasa ditentukan oleh anak itu sendiri. Selanjutnya yaitu faktor kemampuan bahasa. Faktor kemampuan bahasa dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, faktor genetik, yang kedua, faktor kemampuan anak, dan yang ketiga, faktor pertumbuhan anak. Faktor genetik, yaitu faktor gen dari kedua orang tua yang mendorong adanya suatu bakat yang muncul dari diri manusia. Contohnya, jika kedua orang tua anak itu adalah seorang penyanyi, maka anaknya memiliki bakat pembawaan sebagai seorang penyanyi yang presentasinya besar. Yang kedua, kemampuan anak. Faktor yang menjadikan seorang anak mengetahui potensi yang terdapat dalam dirinya. Faktor ini lebih nyata karena anak dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Contoh, ketika ada kegiatan ekstrakurikuler tari, anak tersebut tertarik untuk mengikutinya guna mengembangkan bakat yang ada pada dalam dirinya. Dan faktor yang ketiga yaitu faktor pertumbuhan anak. Faktor yang mendorong anak mengetahui bakat dan minatnya di setiap pertumbuhan dan perkembangan secara alami, sehingga jika pertumbuhan anak itu normal, maka dia akan bersikap energik, aktif, dan responsif terhadap kemampuan yang dimiliki. Sebaliknya, jika pertumbuhan anak tidak normal, maka anak tersebut tidak bisa mengenali bakat dan kemampuan yang dimiliki. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan mampu memunculkan bakat yang dimiliki, mendorong manusia mewujudkan diri yang berkompetensi, mendorong manusia dalam menentukan pilihan, mendorong manusia untuk mengembangkan potensi dari dalam diri seseorang, mendorong manusia mengenali bakat minat yang dimiliki. Selanjutnya untuk kekurangan, teori ini memiliki pandangan seolah-olah sifat-sifat manusia tidak bisa diubah karena telah ditentukan oleh sifat-sifat turunannya. Teori ini memandang pendidikan sebagai suatu yang pesimistis serta mendiskreditkan golongan manusia yang kebetulan memiliki keturunan yang tidak baik. Thank you for watching The Logical Structure of Linguistic Theory. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.